Bola iki sumber permasalahanku. Astagfirullahaladzim. Coba apa meneh iki? Kok 2 kali ya jendela pecah? Siapa ini? Cip! Sini! Apa lagi iki? Ono apa, Pak Kiai? Kamu lihat, sopo sing lempar bola ini? Kita masih punya kesempatan untuk membela Mas Bro di depannya Pak Kiai Abdullah. Ya lah? Oh, iya. Bela apa? Bela. Pokoknya intinya jangan salah ya. Kalau Mas Bro tuh ngomong, waduh, nah berarti Wahyu. Kalau nah berarti Mas Najib. Ya lah? Wahyu. Mas Najib. Anjing. Geleng lu. Jangan sampai salah lagi. Oke. Kalau salah awas. Ya. Ayo. Itu kaca pecah kembali, Pak Kiai. Kamu lihat, sopo sing lempar? Hah? Mas Najib Pak Kiai. Cip, betul Cip. Bener berarti kita ya. Kita ndak salah. Jadi Pak Kiai, saya yang tadi melempar bola itu, tapi saya ndak habis pikir. Saya melempar ke arah sana, tapi kenapa ya? Bola itu bisa memutar dan mengenai kaca pendopo iki. Alasan kamu itu banyak sekali, Cip. Tapi wis, gak apa-apa. Nah, sekarang kamu dan Fuad dan Rohim harus belajar menghargai kondisi pesantren ini dengan baik. Jangan seenaknya melempar-lempar sembarangan lagi. Untuk itu, kamu harus memperbaiki semua kunci-kunci pintu yang rusak. Genteng-genteng yang bocor, cat-cat yang sudah terkelupas, semua yang tidak pantas yang ada di sini harus dibersihkan. Pertama, kamu perbaiki jendela ini dulu. Dan kamu akan diawasi oleh Jo. Ini. Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, kamu awasi mereka bertiga, ya? Siap Pak Kiai. Apapun yang diperintahkan oleh Pak Kiai, Bejo selalu siap menjalankan. Bagus. Oke. Nah, Mas, sabar ya. Sampean senang kan, Cuk? Aku sebagai santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam, dihukum melakukan seperti ini. Hah? Senang sampean kan? Astagfirullahaladzim. Mas Najib itu ndak boleh sujud sama aku. Aku juga ndak tahu apa-apa, Mas. Tiba-tiba dipanggil karo Pak Kiai, disuruh ngawasin Mas Najib. Begitu. Aku ndak ada maksud apa-apa, Mas. Bener, Mas. Alah, tidak ada maksud apa-apa. Aku tahu, Jo. Aku kenal sampean itu dari pitik, dari kecil. Pasti hati sampean itu menari-nari, kegirangan aku dihukum seperti ini. Bahasa aku tidak ada maksud apa-apa itu bahasa orang yang banyak harapan, banyak keinginan, banyak kemauan. Salah satu keinginan sampeannya aku dihukum. Astagfirullahaladzim.
Ndak, Mas. Ndak begitu. Mas, kita ini sesama muslim, Mas. Yang namanya muslim itu ndak boleh menutupi diri. Apalagi punya niat ndak baik terhadap seseorang. Dosa itu, Mas. Jangan sok tahu sampean. Aku lebih ngerti daripada sampean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau laporan, Mas Bejo. Oh, Jin. Kaca yang ada di depan sudah kita betulkan ya. Alhamdulillah. Apa yo? Apik. Ya wes. Kalau begitu sampean berdua ke belakang, tolong kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Mungkin dicek genteng-genteng yang bocor, yo. Gak bisa. Enak saja sampean menyuruh-nyuruh mereka. Mereka ini anak buahku. Fuad, Rohim, gantian. Bersihkan jendela ini. Ayo. Mas Najib. Mas Najib jangan sesekali menyalahi aturan. Kalau Mas Najib menyalahi aturan, tak laporkan sama Pak Kiai Abdullah. Mau sampean? Sampean benar-benar kurang ajar ya. Benar-benar menari di atas penderitaan aku. Ya wes. Ayo kerjakan ke belakang. Iya, janji. Mas Najib, Mas Bro, yang bersih ya. Sud. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib, ingat ya Mas Najib. Kalau Mas Najib itu menyalahi aturan, tak laporkan sama Pak Kiai Abdullah. Atau ke polisi, kalau enggak ke BNN sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan laporkan ke Pak Kiai Abdullah. Aku ini pasti takut. Aku seperti babu. Assalamualaikum. Dul. Assalamualaikum, Dul. Dul, Assalamualaikum. Kok sepi? Yang punya acara mana? Assalamualaikum, Dul. Mereka pasti mau membicarakan rencana pernikahan Dek Nada dan Wahyu. Jam berapa sebenarnya? sekarang Iya. sebentar lagi kali. Waduh, dari tadi kita ngobrol terus. Pasti perut udah mulai keroncongan ya. Duk, makan siang wis. Sudah, Pak. Udah, mari kalau gitu kita makan siang dulu. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya agak telat. Abis aku nyiapin ini dulu hadiah untuk Bubu. Ini buat kamu. Makasih ya. Iya. Bubu itu adalah nama panggilan sayang Farah kepada Wahyu sejak kecil. Diambilnya dari kata subuh, gitu. Aduh, Ma. Semua orang juga udah pada tahu. Ya, gak apa-apa. Farah, ini yang mau kamu siapkan buat Wahyu ya? Iya Tante. Waktu itu kan Wahyu ngasih hadiah ke aku. Dan sampai sekarang aku masih pakai. Dan sekarang waktunya aku kasih hadiah untuk Wahyu. Dengan buatan aku sendiri. Ayo dong dibuka Wahyu. Ayo cepat dibuka. Ntar aja habis makan siang, Ma. Udah dong cepat, nanti mama jantungan nih kalau nggak dibuka cepet-cepet. Ayo buka lukisannya. Iya. Kok fotoku sama Nada? Kenapa? Jelek ya lukisannya? Enggak. Bukan gitu, Far, tapi bagus kok. Farah, kenapa sih kamu buat lukisannya kok yang ini? Sebenarnya itu cuma simbol aja Tante.
Menurut aku, itu hadiah yang paling spesial untuk Wahyu, ya kan? Sekarang Wahyu nggak akan melupakan sahabatnya dan orang yang akan menghabiskan hidupnya nanti. Farah, terima kasih banyak yo. Ternyata kamu itu pandai melukis dan lukisan kamu itu bagus sekali. Subhanallah, kalau kalian suka, aku juga jadi suka sama lukisannya. Karena kalian memang benar-benar favorit dalam hidup aku. Kamu serius? Kamu ndak keberatan? Kenapa harus keberatan? Nantinya kan kita juga jadi sahabat, Mbak. Mbak Nada sudah sangat baik mau merelakan Wahyu untuk aku. Aku pasti nggak akan mengecewakan dia. Mbak Nada, kita akan terus bersahabat walau aku sudah menikah dengan Wahyu. Aku ke belakang dulu aja. Sampai memang kurang ajar. Sampai memang kurang ajar. Sampai tidak tahu hati aku sudah panas. Aku sudah ingatkan jangan sampai kena badanku. Tapi sampai kena juga. Ayo cepat, Mas. Jangan kencang-kencang lo ya. Ini bukan lapangan lebar loh. Ya well sampean, ayo. Jeng. Ya enggak, cuma kita semua yang ada di sini, nggak ada orang lain. Ya enggak? Iya, Tante. Enggak. Pas. Sorry, telat. Sorry, telat. Enggak. Pas. Tidak usah ikut campur. Pakai es campur. Kacat pakai es campur. Dudek. Wes. Aku ndak mau melihat kebodohan sampean lagi. Paham? Paham, Mas Bro. Aku ndak mau kalau sampean salah lagi. Paham? Paham, Mas Bro. Ya wis. Kalau begitu. Ayo. Nggak bisa dibuka. Out nggak? Assalamualaikum, Mas Najib. Saya mau sholat dulu. Mas Najib. Dengar kamu. Awas kalau kamu kurang ajar lagi. Hah? Bu, jangan Bu, ibu, jangan. Ibu. Aduh, Syah. Ibu jangan. Ajar kamu, biarin. Syah, bangun, Syah. Syah. Dasar, nenek lambat. Awas kia, tak sumpah bibirmu kayak donat bebek. Apa gue? Ibu jangan. Syukurin kamu. Aduh, Isya. Aduh, Isya. Oh, dasarnya kuntal. Tak sumpahi, tak kutuk kayak jadi donat bebek yang monyong. Nanti aku minta tolong ya sama Wahyu sama Farah untuk buat wedang buat kamu, ya? Mereka wedang. Iya. Kurang ajar mulut kamu ya. Dih. Seharusnya yang kurang ajar itu mulut ibu. Ibu itu udah pagi-pagi udah datang ke sini cuma ngompor-ngomporin Mbak Nada, udah manas-manasin teman saya. Jadi ibu tuh yang apa sih namanya? Apa itu orangnya? Aku lupa. Dasarnya kuntal, tak sumpahi, tak kutuk, kayak jadi donat bebek yang monyong bibirmu. Isya.
kaca yang ada di depan sudah kita betulkan ya. Alhamdulillah. Apa yo? Ape. Kelihatan gambar kan? Oh, sorry. Nah, begitu. Yang gua mah aman. Oh. Gimana di jalan ini? Sampean tahu? Sekarang mereka itu semua sedang berkumpul. Pak Ki Abdullah, Pak Ibrahim, Ibu Rosmina, ada Nada, ada Wahyu, semua ngumpul di sana. Waduh, kita udah diajak. Oh. Oke, lanjut. Sudah. Jangan bikin hatiku ini semakin kacau, semakin runtuh. Tapi ada benernya juga, Mas. Diam! Salah lagi. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Kenapa perasaan cemburu itu datang lagi? Kenapa aku jadi lemah seperti ini? Kenapa aku begitu gampang merasa diangkat, lalu dihempaskan lagi oleh segala harapanku? Mbak Nada itu orang baru dalam hidup aku. Tapi aku bahagia Mbak bisa ketemu sama Mbak. Biar gimana pun nanti, aku sama Mas Wahyu akan meninggalkan Mbak Nada. Farah itu lebih cocok buat Wahyu, ya kan? Udahlah Pak, lupain itu yang namanya Nada. Ngapain juga Papa punya calon menantu orang kampungan kayak begitu? Gimana nanti kata teman-teman kita? Sebenarnya yang paling pas dan pantas untuk jodohnya Mbak Nada, ya menikah sampean Mas Bro, pas cocok man. Ya
Ahmad? Gini Mas Najib, di pesantren Kiai Ahmad itu memang ada santri senior. Tapi mereka-mereka itu mengajarkan santri-santrinya hanya dari segi keimanan. Maksudnya itu tidak ada unsur perintah dan memerintah gitu loh. Mbak Nada sudah sangat baik mau merelakan Wahyu untuk aku. Aku pasti nggak akan mengecewakan dia. Mbak Nada, kita akan terus bersahabat walau aku sudah menikah dengan Wahyu. Aku belakang dulu aja. Sepertinya mereka membicarakan hal yang serius. Ada lukisan. Apa maksud dari semua ini? Kok fotoku sama Nada? Kenapa? Jelek ya lukisannya? Enggak. Sebenarnya itu cuma simbol aja, Tante. Menurut aku, itu hadiah yang paling spesial untuk Wahyu, ya kan? Sekarang Wahyu nggak akan melupakan sahabatnya dan orang yang akan menghabiskan hidupnya nanti. Ya Allah ya Rob, aku benar-benar nggak nyangka Farah itu akan ngebuat lukisan. Lukisannya tentang aku dan Wahyu. Aku benar-benar nggak ngira. Ternyata lewat lukisannya, Farah itu mendukung hubungan aku sama Wahyu. Subhanallah, aku benar-benar nggak nyangka. Farah, maafin Mbak ya. Ternyata selama ini Mbak salah menilai kamu. Makasih ya. Dukungan kamu itu benar-benar membuat Mbak seneng. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Menik Wardani di acara Masak Memasak. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita mulai ya. Silakan ambil 2 siung bawang putih. Jangan lupa masukkan juga ketumbar, bawang merah, dan juga lada yang sudah ditumbuk. Lalu setelah itu jangan lupa dimasukkan juga jahe supaya tenggorokan kita menjadi hangat. Oke, setelah bumbu-bumbunya semua sudah pada masuk, langsung juga masukkan sayur-sayurnya. Boleh dipilih, mau masukkan bayam, mau memasukkan kangkung, mau memasukkan sawi, atau ngkol, atau juga mungkin mau toge, silakan. Pokoknya dipilih saja, karena kan yang makan itu pemirsa sama keluarganya, jadi ya sekarangnya aja lah. Mau makannya yang mana gitu sayurnya. Oh, dasar Edian. Kayak ngapain ngomong-ngomong dewe?
Aku ki weruh kowe lagi ngimpi yo, lagi bayangke kowe iku lagi masak di depan banyak orang terus masuk TV ngono. Ih, gila nih. Pemirsa semuanya, maaf yo, iki gangguan bukan pada di televisi Anda, tapi memang si hidung ini ngeganggu orang aja. Kamu tuh maunya apa sih? Ngegangguin aja, dia bisa ngeliat orang seneng apa? Ini bagaimana kalau misalnya pemirsa semuanya itu pada bete? Ayo, gimana? Ganggu aja. Heh, siapa sing gangguin kowe? Aku justru punya niat baik karo kowe. Kan kowe weruh ndak? Saat iki ya orang tuanya Mas Wahyu tuh lagi ada di pesantren iki membicarakan masalah sing sangat penting, masalah sing sangat besar ke Pak Kiai dan Mbak Nada. Kamu itu tidak usah ya manas-manasi aku seperti itu. Terserah kowe nganggep aku manas-manasi kowe apa ora. Sing jelas kalau ndak percaya, lihat aja sendiri ke rumah Pak Kiai. Kowe ora ndak, Mas Wahyu iku ya mau melamar Mbak Nada. Mana nak? Pergi. Sakit hati. Pergi. Sakit hati. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini semua terjadi. Masa iya Mas Wahyu ganteng kok iku? Hati ini tertambat ke kembali ada? Tidak mungkin. Tidak mungkin toh pemirsa. Hatiku mau ditaruh kemana toh pemirsa? Hatiku ini mau dibawa kemana toh? Mas Bro. Sampean itu benar-benar tidak bermutu. Sudah lama bersama aku tapi IQ sampean itu tidak naik-naik. Kita mau naik kemana sih Mas? Aki kok disuruh naik loh. Diam! Sampean itu benar-benar tidak punya perasaan. Aku dihukum oleh Pak Ki Abdullah mengerjakan banyak tugas. Sehingga mukaku ini sangat malu. Sebagai santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam diremehkan juga oleh beliau. Sampai malah enak-enakan tidur. Loh, siapa yang enak-enakan tidur Mas Bro? Kita tuh tidur karena kecapean. Nggih Mas. Capek apa sampean? Capek tidur? Kecapean. Tadi kan disuruh betulin genteng. Terus ngecat yang ngelontok-ngelontok. Terus betulin kaca. Terus ngepel. Terus nyapu. Terus alah, gak usah banyak alasan sampean. Seharusnya itu sampean berdua itu sekalian cuci otak sampean. Jadi bersih, jadi jernih dan jadi pinter. Gak punya perasaan sampean. Sampean tahu? Sekarang mereka itu semua sedang berkumpul. Pak Ki Abdullah, Pak Ibrahim, Ibu Rosmina, ada Nada, ada Wahyu, semua ngumpul di sana. kok kita nggak diajak sih Mas? Iya. Sampean itu benar-benar tidak punya perasaan. Hati aku ini sekarang sedang kacau. Sampai saat ini aku tidak tahu sebenarnya ada pertemuan apa di sana. Nyuwun sewu, minta maaf nih Mas sebelumnya. Jangan-jangan opo? Jangan-jangan itu lagi pada membicarakan kayak bapaknya si Wahyu Begundal, terus ibunya Wahyu Begundal, Pak Kiai Abdullah, terus Mbak Nada, terus si Wahyu Begundal sendiri. Mungkin dia lagi membicarakan yang sangat besar sekali untuk acara lamaran mungkin Mas. Tidak! Rakib! Mas Bro!
itu benar-benar kelewatan. Tapi ada benernya juga, Mas Bro. Farah, kamu kok sibuk-sibuk gitu sih? Kita itu di sini tamu, jadi kita nggak perlu repot-repot. Biar aja yang punya tempat ini yang mengurusin kita. Gak usah kita. Enggak kok Tante, ini kan hal kecil, jadi nggak usah dipermasalahin. Lagi pula juga Farah udah biasa ngerjain sesuatu dengan sendiri. Kamu tuh hebat banget sih. Tante tuh makin sayang sama kamu. Farah, boleh nggak Tante nanya sesuatu sama kamu? Tante mau nanya apa ya? Gini loh, kamu itu kan kirim lukisan buat Wahyu kan? Tapi kok Tante lihat gambarnya Wahyu sama Nada. Kenapa? Kamu udah gak suka lagi sama dia? Kamu nyerah ya? Bukan gitu Tante. Justru aku ngelukis itu buat negesin ke Mbak Nada kalau aku itu sayang sama Mbak Nada, seperti Mbak Nada tuh menyayangi aku dan mendukung aku sama Wahyu. Aku berharap ketika nanti aku nikah sama Wahyu, Wahyu ingat dengan lukisan itu, kalau Mbak Nada itu sahabat yang baik. Dan aku yakin Wahyu itu berubah juga karena peran Mbak Nada. Selain Pak Kiai Abdullah dan lingkungan pesantren ini. Tante tuh seneng dengernya. Tapi kamu tuh gak boleh percaya begitu aja sama Nada. Kamu tahu nggak? Di balik sikap alimnya dia itu sebenarnya licik. Dia mau menggunakan segala cara untuk mendapatkan Wahyu. Jadi kamu itu jangan nyerah, ya? Tenang aja Tante, aku juga gak bakalan khawatir. Karena aku yakin Mbak Nada gak mungkin ngelakuin itu. Kamu tuh ya diingetin, dikasih tahu sama Tante, tapi kamu masih baik sama dia. Terserah kamu aja deh. Tapi Tante itu ya pengen yang terbaik buat kamu sama Wahyu, ya? Iya Tante. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Nada, lo kenapa sih selalu ngindar dari gue? Oke, kalau emang kehadiran gue sama keluarga gue ngeganggu lo, gue minta maaf kok. Wahyu, aku tuh... Udahlah. Kalau emang lo pengen balik ke dalam, ya udah balik aja. Lagian lo masih sakit kan? Dan lo masih perlu banyak istirahat. Iya, aku memang ingin istirahat. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada. Apa lagi? Gue cuma pengen bilang, sampai kapanpun, gue bakal terus berdoa supaya kita bisa hidup berdampingan selamanya, seperti yang ada di lukisan ini. Wahyu, Papa mau bicara sebentar. Gue permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Robi, terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepada hamba. Terima kasih atas menuntut ilmu dan pengalaman hamba di sini. Ya Allah, lindungilah hamba dari pengaruh orang yang menjatuhkan hamba dan menurunkan iman hamba. Ya Allah, lindungilah orang-orang yang ada di pesantren ini dan berikanlah kesehatan untuk Mbak Nada. Ya Allah,
Jika memang ini kehendakmu mempertemukan hamba dengan Wahyu, aku ikhlas ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah semua urusanku dan bantu aku memproses menjadi calon istri yang soleha. Dan Wahyu sosok imam yang baik untuk anak-anak hamba nantinya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa hamba ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Farah, kamu memang gadis yang sangat sempurna. Kamulah menantu idamanku, Farah. Hanya kamu yang buat bahagia putraku Wahyu, bukan perempuan desa. Bagaimanapun caranya, Wahyu hanya akan menikah dengan kamu. Hanya kamu, Farah. Gimana yuk? Papa pengen tahu perkembangan kamu di sini. Tapi kalau melihat penampilan kamu sekarang ini, alhamdulillah, sepertinya kamu sudah banyak perubahan. Iya, yang seperti Papa lihat. Berarti nggak percuma kan? Papa waktu itu maksa Wahyu tuh pergi ke pesantren ini. Dan satu hal lagi Pak, Wahyu siapa yang ingetin? Gimana seseorang itu bukan dilihat dari gimana kita berpakaian, tapi dilihat dari hubungan kita kepada Sang Halik. Alhamdulillah, Papa senang yuk dengar omongan kamu. Sepertinya kamu sekarang lebih tenang dan bijak dalam melihat kehidupan ini. Oh iya, gimana? Farah dan Nada? Maksud Papa apaan sih? Papa bukan punya maksud apa-apa yuk. Cuman mengingatkan bahwa kamu sekarang ini kan berada di antara dua wanita yang cantik dan baik. Ya, kalau misalkan mereka ini calon istri kamu milih yang mana ibu? Papa jangan bercanda deh. Wahyu itu nggak mau cepat nikah. Wahyu itu masih pengen belajar. Asal kamu tahu ya Yu, siapapun yang kamu pilih nanti, Papa setuju saja. Karena kedua wanita ini memang solehah. Tapi seingat Papa, kamu dulu pernah jatuh cinta sama Nada deh. Ya kan? Bahkan kamu pernah minta Abdullah untuk bisa menikahi Nada. Betul nggak? Gua hari ini pengen gitu. Sebenarnya gue suka sama Nada. Apa perlu? Kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus nikah dulu sama dia. Papa tahu dari mana hal itu? Yuk, kamu kan tahu hubungan Papa dengan Abdullah. Jadi ya semuanya Papa tahu. Dan siapapun yang kamu pilih, itu yang terbaik buat kamu. Tapi kalau menurut Papa lebih senang Nada yuk. Karena Nada itu adalah anak dari sahabat Papa. Jadi Papa sudah kenal betul keluarganya. Nah, nanti kalau ada pendekatan keluarga, lebih mudah. Ya, coba kamu pikirkan yuk. Menatap indahnya senyuman di wajahmu, membuatku terdiam dan terpaku. Nada, Mengerti akan Apa lagi? gue cuma pengen bilang, sampai kapanpun, gue bakal terus berdoa supaya kita bisa hidup berdampingan selamanya, seperti yang ada di lukisan ini. Hanyalah dirimu yang aku cintai. Nada.
harap lo punya niat dan pemikiran yang sama kayak gue. Asal lo tahu, gue cuma mau lo yang menjadi pendamping hidup gue ntar. Aku juga mau seperti itu, Wahyu. Aku mau seperti yang kamu mau. Dan aku berharap sama Gusti Allah kamu yang jadi jodoh aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku jadi gini ya? Makin lama aku ngerasa perasaan aku makin sulit untuk menghindar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, kalau emang Nada jodoh aku, bukakanlah hati Nada supaya dia tahu kalau aku sangat sayang sama dia. Yang mencintaimu sepanjang hidupku. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Segenap para santri, para ustadz yang insya Allah kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang Islam dan modernisasi. Ini sebagai satu filter bahwa Islam tidak pernah melarang satu kemajuan, baik itu kemajuan ilmiah, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, kemajuan di segala macam bidang. Namun yang perlu diingat, apakah kemajuan itu akan membawa manfaat atau justru akan membawa madarat? Apakah perkembangan itu akan kita manfaatkan untuk kebaikan atau justru untuk keburukan? Satu contoh misalnya, ketika kita memiliki satu jaringan internet, dia bisa menelusuri sebuah alam negeri tempat yang jauh. Kalau dulu para wali dengan kekuatan iman dan batinnya mampu untuk melihat menerawang sesuatu yang jauh. Tapi sekarang kita semuanya sudah menjadi wali. Wali-wali Google, wali-wali internet. Cukup kita ketik beberapa suku kata dan kunci, terbuka sesuatu informasi yang selama ini tidak kita ketahui. Itu kalau untuk satu kebutuhan yang positif. Tapi kalau untuk satu kebutuhan yang negatif, itu juga bisa. Tinggal kita buka link XXX banyak bener. Kebuka semua urusan XXX. Jadi sesuatu yang bersifat modern bisa membawa kepada kemaslahatan dan bisa membawa kepada kemadharatan, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ibarat sebuah pisau, dia punya dua mata sisi. Yang pertama bisa untuk kebaikan. Pisau itu digunakan untuk mengiris cabai, memotong bawang, mengiris ayam, lalu kemudian dicampur dengan nasi goreng. Wah, nikmat, luar biasa. Namun pisau itu juga bisa untuk menyakiti, menzolimi, melukai, bahkan membunuh. Jadi tergantung siapa pemegang pisaunya. Dan di tempat inilah kalian semuanya dididik agar mampu memanfaatkan pisau itu untuk kebaikan, agar mampu memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan, agar mampu memanfaatkan segala apa yang menjadi perkembangan zaman modern ini untuk kebaikan. Bahkan modern itu dalam bahasa Arab artinya madorot. Modern, madorot. Jadi kalau tidak dengan ilmu kita hidup di zaman modern,
Itu banyak sekali madorot yang kita dapatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tentu kita bersyukur kepada Allah. Kalau kemarin kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, dinanti-nantikan oleh segenap para pecinta musik religi di negeri ini. Dan kita semua mendapatkan kehormatan. Maher Zain datang tak disangka, tak diduga ke pondok pesantren yang kita cintai, yaitu pondok pesantren Darussalam ini. Luar biasa. Ini juga menjadi satu motivasi bahwa musik religi itu insya Allah tidak akan pernah ketinggalan zaman selama kita mampu mengemasnya dengan baik, membungkusnya dengan sesuatu yang indah. Sehingga kemarin sudah suaranya indah, musiknya juga bagus, sehingga terlihat catchy. You know catchy? What the meaning catchy? Kece. Kalau dalam bahasa Jakartanya kece. Catchy, bagus, indah. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa santri Darussalam tidak boleh ketinggalan zaman. Namun dia tidak boleh tergerus oleh zaman ini. Dia justru harus mewarnai zaman ini, bukan diwarnai oleh perkembangan zaman ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mampu mengambil segala macam pelajaran dan contoh yang kita alami, sehingga ke depan kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak ketinggalan zaman. Baik, ada pertanyaan? Ustadz, silakan Wahyu. Saya pengen bertanya. Zaman sekarang kan teknologi udah mulai canggih. Kira-kira kalau di agama Islam itu dosa nggak jika kita sesama umat Islam bermesra-mesraan atau berpacaran lewat telekomunikasi kayak seperti telepon, SMS, BB-an? Itu kira-kira gimana tuh? Baik. Chatting Pak Ustaz. Chatting. Arman suka chatting. Oh, kamu suka chatting? Alhamdulillah ya Allah, ternyata Wahyu benar-benar sudah berubah. Dia sudah bisa kusuk mendengarkan ceramah Ustadz. Alhamdulillah ya Allah, ini semua pasti kerja keras Abdullah. Aku benar-benar berhutang padamu Abdullah. Aku berjanji, pokoknya Nada harus menikah dengan Wahyu, insya Allah. Ya sudah, pertanyaannya cukup bagus, berkaitan tentang satu produk modern. Di antaranya adalah alat komunikasi, ada handphone, ada BB, ya. Terus bagaimana kalau ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa handphone, telepon, internet, komputer, dan seperangkat alat teknologi lainnya, dia punya kedudukan yang netral. Dia punya kedudukan yang free, tergantung siapa yang menggunakan alat tersebut. Kalau handphone itu untuk dakwah, kita menelepon dalam rangka menyambung silaturahmi, kita SMS menyapa bagaimana kabar sahabat kita, orang tua kita, kawan kita, tetangga kita, orang-orang yang nun jauh di sana, yang lama tak berjumpa, maka handphone itu akan mengantarkan kita kepada pahala. Tapi kalau kemudian handphone itu isinya, halo, apa kabar sayang? Oh, kebanyakan haho-hahonya. Lalu kemudian muncul syahwat. Maka lahirlah madorot dari buah teknologi perkembangan modern yang dia rasakan. Rugi. Melalaikan dari ibadah. Dengar azan, pura-pura budek. Begitu dengar suara dering telepon, langsung nyamber. Baca Quran, empot-empotan. Baca SMS cepat bener. Megang tasbih setahun sekali. Megang bebek sampai mau tidur masih dikekepin aja tuh bebek. Nah, jangan sampai produk-produk teknologi ini semuanya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, berarti kita tergerus dan termakan oleh perkembangan modernisasi.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Harus memiliki filter. Kapan media itu kita gunakan, untuk apa itu semua kita gunakan, disinilah kita belajar untuk menentukan pilihan agar supaya kita tidak tersesat oleh perkembangan zaman yang ada. Insya Allah. Baik, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Denisa. Denisa. Mas Aldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa to, Mas? Tidak ada apa-apa. Pastinya Mas Aldo kesini ada maksud dan tujuan. Ya iku yang bisa tanyain. Tujuan Mas Aldo iku apa? Ya itu, maksud dan tujuan Mas Aldo ndak lain dan ndak bukan ya ingin ketemu Dek Nisa tuh. Dek Nisa seorang. Tumbennya Mas Aldo siang iki jadi kelihatan romantis toh. Alhamdulillah kalau Dek Nisa sudah melihat dan merasakan kalau Mas Aldo itu makin romantis. Mas Aldo bisa aja. Tapi emang kalau Mas Aldo mau bercanda, maaf Mas, Nisa lagi ndak ada banyak waktu. Masih banyak kerjaan ya. Dek Nisa, enggak. Masa baru begitu saja sudah ngambek. Mas Aldo ini cuma iri aja sama Wahyu. Iri maksudnya? Iya. Kapan ya orang tua Mas Aldo itu bisa diundang makan malam sama orang tua Dek Nisa? Dinner gitu. Andai saja itu terjadi sama kita berdua, Dek, hidup kita akan lebih bahagia. Kita akan mengarungi dunia ini bersama-sama. Mengarungi masa depan yang lebih bahagia. Mengarungi bahtera tanpa batas. Tanpa ada dusta. Karena dusta itu akan mendatangkan... Bohong kan? Buktinya Mas Aldo dikena bencana. Enggak, Dek. Kan itu cuma perumpamaan aja. Ya, kalau enggak makan siang, ya makan sore. Ya kalau enggak sore, ya makan pagi. Ya udah tahu, Mas. Ya kalau enggak tahu, ya tempe. Tempe makan. Dek Nisa. Ntar tak masukin ke dalam kendi lo, mau enggak? Ya udah cukup, Mas. Kan gendut. Loh, nyindir. Mas Aldo masuk ya? Enggak boleh, Mas. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Astagfirullahaladzim. Ya wis, kalau gitu Mas Aldo ke toilet ya. Assalamualaikum, Dek Nisa. Waalaikumsalam. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Subhanallah. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah. Sing with me, come on. Inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum, Mas Bejo. Thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum, Mas Bejo. Astagfirullahaladzim. Thank you, Dek Para. Astagfirullahaladzim. Maaf, Dek Para.
Astagfirullahaladzim. Mbak Farah. Mas Bejo ngapain? Ngelamun sambil ketawa-ketawa sendiri. Anu Mbak, aku itu cuma ingat penyanyi Amerika itu loh, Maher Zain. Oh, penyanyi Maher Zain. Yo. Kenapa Mas Bejo? Aku itu kagum sama dia Mbak. Dia itu masih muda, ganteng. Yang bikin aku benar-benar kagum itu dia menyebarkan syiar Islam lewat lagu-lagu dia Mbak. Kira-kira kapan ya aku bisa kayak begitu? Mas Bejo jangan berkecil hati. Namanya juga manusia kan punya kekurangan dan kelebihan. Menurut Farah, Mas Bejo itu punya kelebihan kok. Aduh, Mbak bisa aja. Tapi aku nggak ngerti ya Mbak. Maksudnya gimana toh? Gini loh Mas Bejo. Mas Bejo itu punya kelebihan. Buktinya Mas Bejo bisa nyanyi nasyid bareng sama Mas Maher Zain. Itu kan kelebihan Mas Bejo. Subhanallah. Mendengar kata-kata Mbak Farah itu, aku jadi makin semangat, Mbak. Makin mempunyai motivasi diri. Amin, amin. Betul. Aku benar-benar merasa bangga sama putraku. Dan baru kali ini aku merasa menjadi ayah yang berhasil. Dan aku tidak lupa matur nuwun sekali ya Tur. Semua ini karena kamu. Masya Allah. Aku nggak bayangkan tanpa kamu apa jadinya seorang Wahyu. Masya Allah, kamu itu jangan terlalu berlebihan Sebetulnya keberhasilan Wahyu di sini itu dari faktor dia sendiri. Dia itu punya kemauan keras, rajin, lebih ingin mengejar ketinggalan dan belajar untuk agama Islam. Yuk, Papa dan Abdullah ini sangat-sangat bahagia kalau silaturahim ini bisa terjaga sampai akhir hayat. Dan semua ini tergantung kamu, yuk. Tergantung aku. Maksud Papa? Ya iyalah. Misalkan kamu menikah dengan Nada. Pak, aku kasih tahu sama Papa ya. Hidup, mati, rezeki dan jodoh itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh aja berusaha dan berharap. Tapi semuanya tergantung Allah. Bukan begitu Pak Kiai? Wahyu betul, Ya wis, monggo. Astagfirullahaladzim. Mas, aduh. Mas, lepasin. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Sayang, doain aku ya. Semoga ilmu aku nambah dan aku bisa jadi imam buat keluarga lebih cepat lagi. Assalamualaikum. Wahyu, Waalaikumsalam. Mama ganggu nggak? Enggak, Mah. Mama ngapain malam-malam di sini? Kamu lagi ngapain sih? Wahyu lagi belajar. Oh ya, duduk Mah. Iya. Kamu katanya lagi belajar, tapi mata kamu kok liatnya ke lukisan itu sih? Kamu seneng ya sama lukisan itu? Ya, begitulah. Iya, Mama juga yakin kok pasti kamu suka sama lukisan itu. Soalnya kan itu Farah yang buat, ya kan? Dan kamu di situ itu mirip loh sama aslinya. Iya, mirip banget malah ya. Tapi kalau menurut Mama itu tuh yang perempuannya nggak banget sih. Maksud Mama nggak mirip? Mah, ini kan lukisan mukanya Nada. Kok Mama gitu? Masa sih? Itu Nada.
Mama pikir itu Farah. Tapi enggak deh. Kalau Farah tuh nggak kayak gitu deh kayaknya. Farah tuh cantik, menarik, pintar. Ya kan Wahyu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Loh, iya Toki. Mama tak cari-cari kok malah di sini, ngapain sih di sini? Apa dia tinggal sendirian lagi? Iya, Pak. Aku sama Mama lagi ngomongin soal perempuan. Oh iya? Papa boleh denger dong? Boleh dong. Siapa juga yang nggak mau menantunya cantik? Farah itu udah cantik, menarik. Dia itu sangat sempurna di mata Mama. Ya kan Wahyu? Mah, cantik itu relatif. Buat Wahyu sekarang, kecantikan itu hanya nomor sekian. Yang penting akhlaknya. Buat apa cantik, tapi akhlaknya jelek? Suka ngerendahin orang, ngejelekin orang. Wahyu, Mama juga ngerti. Mama tahu kok selera kamu itu seperti apa. Makanya Mama itu... Satu hal lagi, Mah. Kecantikan itu bukan dilihat dari dandannya atau makeup yang mahal. Tapi dilihat setelah dia berwudu. Karena habis berwudu, wajahnya akan memancarkan sinar dan aura keimanan. Hebat kamu, Yu. Papa nggak percaya kalau kamu bisa ngomong seperti itu. Tapi Farah juga rajin sholat, nggak pernah make up, dan wajahnya selalu bersinar, ya kan? Loh, kosek toh. Mama kok semangat banget sih ngomongin Farah? Ma, Wahyu ini kan sedang belajar. Jangan diganggu toh. Tapi Pak... Ma, ini kan sudah malam. Lebih baik kita tidur. Gak enak jam segini kita keluyuran. Yuk, Papa dan Mama keluar. Kamu belajar yang rajin yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, maafin aku ya. Tadi sedikit ada gangguan. Sekarang aku mau mulai belajar lagi. Dan doain juga semoga pelajaran yang di buku bisa nyerap di otak. Amin. Loh, jendela ruang batik belum tertutup. Apa jangan-jangan Dek Nada belum pulang? Jadi Farah membuat lukisan Mbak Nada sama Mas Wahyu lagi berdampingan. Ionis, Mbak bener-bener nggak nyangka kalau Farah itu bikin kejutan seperti itu. Mbak tuh kaget, tapi Mbak bahagia sekali, Nis. Mbak bahagia? Iya, Mbak itu belum pernah sebahagia ini sebelumnya, Nis. Farah itu benar-benar berhati mulia. Dia ikhlas ngasih Mbak kesempatan untuk menjadi teman hidupnya Wahyu untuk selamanya, Nis. Dan dia menempatkan dirinya itu tetap sebagai sahabat Mbak dan Wahyu. Mbak betul-betul percaya sama Farah? Tidak ada curiga sama sekali? Loh, apa yang perlu dikhawatirin, Nis? Ingat loh, kita mencurigai niat baik seseorang itu dosanya besar. Iya Mbak, Nisa ngerti. Tapi aneh aja loh Mbak. Seorang perempuan membuat lukisan wanita lain sedang berdampingan dengan lelaki yang benar-benar ia cintai. Aneh Mbak. Ya memang kalau dipikir-pikir aneh. Dan memang tidak pernah ada. Tapi ini kenyataan, Nis. Dan Mbak dengar sendiri Farah ngomong gitu. Farah benar-benar wanita yang luar biasa, Nis. Iya Mbak. Tapi gimana kalau Farah itu benar-benar suka sama Mas Wahyu? Opo dugaan Mbak sama Farah Anda berlebihan? Waduh, ternyata aku salah prediksi.
Farah itu bukan jadi batu sandunganku. Tapi dia sudah menjadi batu besar yang disambitkan kepalaku sehingga kepalaku benjol. Semakin rumit dan semakin tidak tahu jalan keluarnya. Nisa benar. Bagaimana kalau Farah itu memang mencintai Wahyu? Dan bagaimana kalau perempuan yang akan menemani hidup Wahyu sendiri adalah Farah? Dan aku yang dimaksud Farah sebagai sahabatnya dan sahabat Wahyu. Mbak kok malah ngelamun sih, Mbak? Nggak apa-apa, Nis. Mbak yakin kok khawatiran kamu itu tentang Farah pasti nggak benar. Farah itu pasti ikhlas ngasih kesempatan buat Mbak untuk menjadi teman hidupnya Wahyu. Seharusnya berhak menemani kamu itu aku, Dek. Menemani secara nyata, bukan hanya dalam lukisan. Tolong kamu ingat, Dek, kita sudah bersama sejak kita masing-masing pada kecil. Kok kamu rela, Dek? Akhirnya kita terpisah gara-gara orang yang datang ke sini dengan maksudnya tidak jelas. Astagfirullahaladzim. Ladies and gentlemen, kita sambut pria tampan dari Yogyakarta, Arman Zen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciloko tenang, Ciloko kenapa? Bener celaka ini. Maher Zen. Maher Zen? Gosong. Hitam tuh. Mas Ustadz, yang aku tahu Maharjan tuh putih, tinggi, gede, mancung, ndak kebakaran, hitam tuh ndak, welek lagi, ndak elek. Lihat, nah. Insya Allah. Itu sih sapi hitam. Insya Allah, you find a way. Insya Allah. Anget, Mas Ustadz, anget. Loh, kok sama bibir aku tuh? Sama-sama angetnya. Loh, nyek. Antum berdua ini ngopo tau? Ketoknya seneng banget ganggu kesenangan orang yuk. Hah? Ketoknya nggak ada kerjaan lain. Memangnya Mas Najib itu belum ngasih tugas toh? Hah? Montak mantum. Sampai itu lagi ngopo toh, Man? Lagi ngopo? Eling. Kok kayak orang kesurupan ya? Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir. Lah, Mas Rahim, kok aku dibacain surat Al-Fatihah itu loh? Katanya sampai kesurupan, piye toh? Masya Allah. Sopo yang kesurupan? Aku ini cuma bergaya seperti Maher Zen. Man, rungok nih, dengarkan, kupingmu dengarkan. Kamu tuh pantasnya bukan Maher Zen, pantasnya Pak Tino Sidin, almarhum. Aku ini ndak edan Mas Rohim. Walas kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini konconya Maher Zen. Waduh. Seru bener kelihatannya nih. Pakai edan-edanan segala. Onopo yo? Begini loh Pak Ustadz. Mas Fuad sama Mas Rohim ini menuduh aku ini sarap edan. Padahal aku ini waras Pak Ustadz. Aku ini cuma bergaya seperti Maher Zen. Kamu mau jadi Maher Zen? Iya Pak Ustadz. Kamu cocoknya jadi mahar kawin. Waduh. Kok jadi mahar kawin loh? Begini Pak Ustadz. Seorang Maher Zen itu nggak cuma ganteng, bule, sugih ya toh, nggak pasti artis. Dia itu padahal cuma menyanyikan lagu nasyid, bukannya pop, bukan rock, bukan juga metal, bukan jazz,
apalagi koplo. Nah, itu yang pas yang terakhir. Kamu terakhir tuh. Koplo itu. Iya. Wah, neng. Kelihatan bang. Sudah. Man, kamu salut, hebat, bangga. Wah, luar biasa. Lalu pertanyaan saya, Piye, Pak Ustadz? yang nyiptain alam semesta ini siapa? Oh, ya tahu Pak Ustadz. Gusti Allah. Ayo mestinya Gusti Allah toh Pak Ustadz. Lah iya. Jadi yang memiliki dunia ini siapa? So pasti Gusti Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memiliki dunia dan alam semesta. Buat Allah gampang bikin orang terkenal. Di antara resepnya, Maher Zain itu kan selalu mensyiarkan tentang bagaimana keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa orang yang membesarkan Allah, Allah akan besarkan dia. Oh iya. Tuh, Man. Jadi kalau kamu mau terkenal, perkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi saya bisa terkenal Pak Ustadz? Oh tenang, abis ini aku akan rekaman Pak Ustadz. Iya. Insya Allah. Rekaman di dapurnya Mbak Menik ya, pas buat kamu. Ya. Loh, itu sih bukan rekaman, nyolong makanan. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan Allah bikin kamu terkenal, Man. Amin, ya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz saran-sarannya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Sudah sangat jelas. Saat ini aku memang sudah tidak punya harapan lagi untuk merencanakan pernikahan aku sama Dek Nada. Karena sebentar lagi mereka akan menikah. Dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Nuwun saya minta maaf, Mas. Aku tidak menyuruh sampean duduk. Mbok jangan seneng tebak-tebak buah manggis toh, Mas. Belum tentu yang namanya Wahyu si Begundal itu seneng banget sama Mbak Nada. Wahyu itu kan sudah pernah punya cem-ceman Farah, gitu. Apa maksud sampean cem-ceman? Aku tidak ngerti. Ikut tuh Mas, cem-ceman tuh yang dari tahu sama tempe itu loh. Cem-ceman itu bukan itu maksudnya. Lah terus apa? Cem-ceman itu maksudnya si Begundal Wahyu itu punya mantan pacar si Farah gitu loh, Mas. Tak kira makanan. Sudahlah. Sampai tidak perlu repot-repot menghibur aku. Aku sudah sangat tahu dan semuanya sudah sangat jelas. Ternyata Begundal Wahyu itu tidak jadi menikah karo Farah. Dia tetap akan menikahi Dek Nada. Hilang semua harapanku. Hancur semua cita-citaku. Pergi semua keinginanku untuk menikahi Dek Nada. Aku hanya punya satu harapan. Bapakku akan datang ke sini. Tapi satu-satu harapan itu pun juga tidak berhasil. Bapakku juga tidak datang ke pesantren Darussalam ini. Ini. Kalau gitu ikhlasin aja Mas Bro. Sampean memang kurang ajar, Rohit. Sampean bisa bilang ikhlaskan saja, Mas Bro. Sampean itu tidak merasakan. Sampean itu tidak mengerti isi hatiku, Hit. Coba sampean bayangkan. Kalau seandainya Dek Nada itu seorang wanita yang sangat soleha. Menikah karo Wahyu, berumah tangga. Dan akhirnya Dek Nada itu Oh, melendung. Mateng. Oh, jenje. hamil. Di dalam perut Dek Nada itu ada calon bayi dari Begundal Wahyu itu. Tapi aku yakin
bukan kalam ilahi yang sering diperdengarkan. Terus kenapa, Mas? Musik rock. Sampai bisa bayangkan ketika bayi itu lahir. Nyanyi rock Mas. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang lembut. Walaupun bapaknya begitu kan, tapi ibunya bisa ngajarin ngaji, Mas Bro. Oh, aku yakin. Dek Nada itu pasti mengajarkan bayi itu, anaknya itu, bacaan-bacaan Al-Quran, hijaiyah. Tapi dengan cara begundal wahyu itu. Coba, sampean pikir. Lah, aku ndak mikir sejauh itu, Mas Bro. Oh pasti. Sampean itu memang tidak punya pikiran sejauh itu, Him. Ketika sampean baru mengeluarkan pikiran, yuk, tapi sudah terhalang oleh lambemu yang ngewer. Adem, silir. Seharusnya itu sampean peka. Dan aku stres. Kalau akhirnya mereka benar-benar menikah. Wah. Mas Bro ini sebenarnya peka apa stres toh ya? Aku juga bingung, Mas Ustadz. Nah iya toh. Ya wis, kalau gitu Mas Bro istighfar aja, Mas. Mudah-mudahan apa yang Mas Bro pikirkan itu tidak terjadi. Enggak, Mas. Iya toh? Enggak, leres nih, Mas. Ya. Cek. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah. Sabar, Mas. Mas Bro. Sabar, Jay. Istighfar, Mas. Sarang-sarang bareng-bareng. Assalamualaikum, Mbak Nada. Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Nada sudah mau tidur ya? Iya, Farah. Sebenarnya aku masih mau ngomong sama Mbak Nada. Aduh, tapi aku ngantuk sekali ya. Aku capek. Gimana kalau besok aja? Ya udah kalau gitu Mbak. Mbak Nada istirahat aja. Lagi pula Mbak Nada juga belum sembuh banget. Suaranya masih serak. Iya. Kenapa Mbak Nada sikapnya jadi seperti ini sama aku? Apa Mbak Nada kecewa dan marah gara-gara lukisan itu? Ya Allah, kenapa sikapku jadi seperti ini? Padahal Farah selama ini sangat baik sama aku. Maafkan Mbak Farah. Mbak, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku, Farah. Maafin aku.